Halo, selamat pagi. Hari ini kita mau bahas lanjutan dari pertemuan yang lalu ya. Pertemuan lalu, Ibu sudah tunjukin bagaimana cara membedakan yang mana data tunggal dan yang mana data kelompok. Bisa dilihat dari diagramnya ataupun dari jenis tabelnya. Oke, hari ini kita akan coba bahas bagaimana perhitungan untuk data tunggal. Jadi akan ada 3 bagian. Yang pertama adalah ukuran pemusatan data tunggal. Ini juga terdiri atas 3. Di dalamnya ada rataan hitung atau rata-rata hitung, ada median, dan juga ada modus. Oke, kita langsung bahas dulu satu persatu, mulai dari rataan atau rata-rata hitung data tunggal. Nah, di sini ada 2 rumus ya. Kalau kalian lihat rumus pertama, rumus kedua. Nah, pengaplikasiannya tergantung dari jenis data yang disajikan. Untuk bagian yang pertama, gunakanlah rumus ini untuk mencari rataan dari data yang disajikan langsung berjejer gitu ya, disajikan langsung. Contoh, misalnya ada data 3, 1, 10, 6, 4 gitu. Lalu kita diminta tentukanlah rataan dari data tersebut. Oke, maka kamu bisa gunakan rumus yang pertama. Ibu ajari cara membacanya dulu ya. Ini kan penjabarannya, langsung ke sini saja. Cara membacanya ini X bar atau rataan ya. X bar sama dengan sigma XI dari I1 sampai N. Dibagi dengan N. Ya, N ini di sini adalah banyaknya data. Sigma ini adalah kamu jumlahkan semua nilai-nilai dari data yang disajikan. Jadi, untuk contoh yang sebelah kanan, artinya kamu cari dulu nih, banyak datanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, banyak datanya. Nah, berarti X bar sama dengan jumlah data per banyak data. Jumlah datanya berapa? Jumlahkan dulu dong. 3 tambah 1 tambah 10 tambah 6 tambah 4. Dibagi dengan banyak data yaitu 5. Ya kan? Dibagi 5. Nanti kita jumlahkan 4, 24 ya. 24 per 5. Oke, langsung hitung 24 bagi 5 berarti 4,8. Nah, sehingga kita bisa menemukan rataannya adalah 4,8. Bisa ya, untuk yang pertama, kalau datanya disajikan langsung seperti ini, dijejerkan, kamu cukup menjumlahkan nilainya dibagi dengan banyaknya data tersebut. Gitu. Ini yang paling simpel. Lalu, bedanya dengan yang kedua ini apa? Nah, data tunggal kan tidak selamanya hanya disajikan langsung seperti ini ya. Tapi ada juga data tunggal yang disajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Apa maksud tabel distribusi frekuensi? Yang bentuk tabel itu loh, Nak. Jadi ada nilainya, ada frekuensinya. Ya. Contoh nih, nilai 10, 20, 30. Nilai 10 ada 5. Nilai 20 ada 3. Ini misalnya ada 7 gitu. Oke, jadi kalau data yang kalian temukan bentuknya seperti ini, tabel distribusi frekuensi data tunggal, kamu masukkan rumus rataannya adalah sigma XI FI dibagi dengan sigma FI. XI itu yang mana, Bu? XI itu adalah data ke I. Artinya nilai ini merupakan X. Frekuensi adalah FI. Berarti kalau kamu ingin mencari rataannya, kamu tambahkan satu kolom lagi untuk menghitung perkalian antara XI dikali FI. Gitu. 10 kali 5, 50. 20 kali 3, 60. 30 kali 7, 210. Gitu. Nah, sorry. Saat Ibu jumlahkan FI-nya, maka itu menjadi sigma FI. 5 tambah 3 tambah 7 itu 15 ya. Lalu saat Ibu jumlahkan semua hasil perkalian XI FI-nya, maka itu menjadi sigma XI FI 50 tambah 60 tambah 210. 320. Seperti itu. Nah, X bar-nya seperti apa? Ya udah langsung saja bandingkan antara sigma XI FI dengan sigma FI-nya. Tapi ini 320 dibagi 15. Silahkan dihitung ini berapa. Oke, seperti itu ya. Untuk rataan, yang pertama nih, rataan.
notasinya X bar, rumusnya ya tergantung penyajian datanya dalam bentuk apa gitu. Kalau misalnya dia itu langsung disajikan seperti ini, maka cukup jumlahkan datanya dibagi banyak data. Kalau disajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi seperti ini, maka cari tahu dulu hasil perkalian XI-FI-nya, lalu jumlahkan dibagi dengan banyaknya frekuensi. Oke, itu untuk rataan. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama. Hitunglah rataan dari 4, 5, 7, 7, 8, 9, 10, 10. Yang pertama ini kita tahu ini adalah data tunggal, ya kan? Nah, karena bentuk penyajian datanya seperti ini, maka langsung cukup jumlahkan banyak data dibagi dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Ya, berarti 4 tambah 5 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 10 dibagi dengan banyak datanya itu ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu ya. Nah, saat dijumlahkan, jumlah datanya 60, banyak datanya 8. 60 bagi 8, 7,5. Sehingga rataan data tersebut adalah 7,5. Oke? Berikutnya. Contoh kedua ya. Tentukan rataan dari data nilai ulangan kelas 4 SD Semangat Terus Indonesia berikut ini. Nah, di sini data tunggal kita disajikan ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Jadi ada nilai, ada frekuensinya. Oke. Nah, nilai ulangan itu sebagai XI, frekuensi sebagai FI. Maka tambahkan satu kolom lagi di kanan untuk membuat hasil perkalian antara XI dengan FI-nya. Oke, setelah ditambahkan kolom, langsung kalikan 2 kali 2, 4, 3 kali 4, 12, 4 kali 5, 20, dan seterusnya. Sampai 8 kali 3, 24. Nah, semua frekuensi kamu jumlahkan, berarti sigma FI-nya dapatnya 40. Lalu, semua XI-FI-nya dijumlahkan, maka sigma XI-FI-nya dapatnya 214. X-bar-nya langsung saja masukin ke rumus yang berikut. Bandingkan antara sigma FI, XI-FI dibanding dengan sigma FI-nya. 214/40 yaitu 5,35. Rataannya adalah 5,35. Oke, sampai di sini sudah bisa ya membedakan bagaimana cara menghitung rataan data yang disajikan secara dicacah gitu ya, dijajarkan atau juga yang dibuat ke dalam tabel distribusi frekuensi.